Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 2 kelas 4 SD. Subtema 2, pembelajaran 1, mulai halaman 50 sampai halaman 58. Support channel ini terus ya. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya? Ada banyak barang di rumahku yang membutuhkan energi listrik. Misalnya lampu, kipas angin, TV, HP, lemari es, dan magicom. Aku dan keluargaku sering menggunakan barang-barang ini. Kami menyalakan lampu pada malam hari, kipas angin saat cuaca panas, dan TV saat siang dan malam hari. Sementara HP dipakai untuk berkomunikasi dan bermain game. Kami juga menggunakan lemari es setiap hari untuk menyimpan makanan dan minuman agar tidak cepat basi. Sementara magicom dipakai pada pagi hari saat hendak menanak nasi. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini, kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikan. Cara membuat kipas kertas. Pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa dari kertas kado ataupun majalah bekas. Kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Dan akhirnya, kipas siap dipakai. Carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan kepada gurumu. Nah, kita bisa menuliskan cara membuat kipas dari kain perca. Pertama-tama, siapkan bahan membuat kipas kain percanya. Seperti bambu ukuran panjang 15 cm dengan lebar 0,5 cm, tebal 2 mm, atau ukuran bisa sesuai selera. Lalu kawat kecil, paku, lem kayu, kain perca, dan gunting. Setelah menyiapkan bahan-bahan, kita siapkan bambu yang sudah dipotong. Lubangi bambu pada ujungnya. Jumlah bambu yang dipotong sesuai keinginan. Satukan bambu-bambu yang sudah dilubangi tersebut menggunakan kawat. Rentangkan bambu yang sudah disatukan dengan kawat, letakkan kain di atasnya, dan buatlah pola kipas sesuai ukuran bambu yang sudah dipotong. Guntinglah sesuai pola kipas tersebut. Letakkan kain yang sudah berpola dan beri lem di antara rangkaian kipas dan bambu agar menempel. Diamkan selama beberapa menit sampai kain perca sudah merekat. Kipas siap digunakan. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan pertama, menjemur ikan. Energi apa yang digunakan? Perubahan energi apa yang terjadi? Ya, energi yang digunakan adalah energi cahaya yang kemudian berubah menjadi energi panas. Kegiatan kedua, menyetrika. Energi apa yang digunakan dan perubahan energi apa yang terjadi? Benar,
Energi yang digunakan adalah energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi panas. Kegiatan ketiga, bermain layang-layang. Energi apa yang digunakan? Perubahan energi apa yang terjadi? Ya, energi yang digunakan adalah energi angin yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Kegiatan kelima, membakar ikan. Energi apa yang digunakan? Perubahan energi apa yang terjadi? Ya, energi kimia yang kemudian berubah menjadi energi panas. Adapun kegiatan lainnya seperti menanak nasi menggunakan magicom, menggunakan energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi panas. Lalu kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci juga menggunakan energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Dan yang terakhir adalah kegiatan mencampur bahan kue dengan mixer kue. Energi yang digunakan adalah energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Kamu telah mengetahui hal yang berkaitan dengan energi, sumber energi, serta perubahannya. Sekarang, lakukan percobaan tentang perubahan energi. Ayo mencoba. Percobaan perubahan energi. Langkah kegiatan. Pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Keempat, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Kelima, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Keenam, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Ya, yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin adalah kertas akan berputar cepat. Yang terjadi saat jarak kertas spiral diubah menjauh atau mendekat ke api adalah jika kertas menjauh dari api, maka putaran kertas melambat. Setelah melakukan percobaan, jangan lupa menuliskan laporan kegiatan percobaannya ya. Ayo membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkih merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain.
Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini, minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Berikut ini adalah contoh beberapa sumber daya alam yang banyak ditemukan di pasar. Seperti kunyit yang dimanfaatkan untuk bumbu, nasi kuning, dan jamu. Adapun sapi untuk menghasilkan susu dijadikan bahan pangan dan alat transportasi. Buah-buahan sebagai bahan pangan, dan emas dijadikan perhiasan dan barang kerajinan. Sekarang, jelaskan perubahan energi yang terjadi pada benda berikut. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.